kabarnya dahsyat dan luar biasa ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan mulai kegiatan silnya di hari ketiga. Adik-adik masih antusias dan semangat ya. Nah, sebentar kita akan mulai ibadah dan kegiatan silnya. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Selamat sore Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk sepanjang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai sil pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami antusias dan semangat serta sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik yang sukacita, yang antusias untuk mengikuti sil di hari ketiga, katakan amin. Yo adik-adik, biar tambah semangat, kita mau tepuk semangat dulu ya adik-adik. Yuk, tepuk semangat. Hu, 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 yeay. Puji kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu pujian sukacita bertemu Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan, adik-adik bangkit berdiri ya. Bersungguh-sungguh menyanyikan lagu pujian penyembahan untuk Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Kau Termanis. Yesus Kau Termanis. Yesus Kau termanis di hidupku. Yesus Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di segala pikiranku. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya
Halo adik-adik, kembali kita akan belajar dalam Sekolah Injil Liburan hari ini. Kali ini kita akan belajar dari Markus pasal 11 sampai 16. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita kembali lagi berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat anak-anak yang luar biasa Tuhan. Mereka sungguh antusias, mereka sungguh semangat untuk belajar bersama-sama melalui kitab Markus pada hari ini Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini itu benar-benar akan membawa kami untuk semakin mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami boleh belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Buka hati kami untuk kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati berkata, amin. Oke Kak Martinus dan adik-adik, kita akan buka di dalam Markus pasal 11. Apa yang kita pelajari pada kitab Markus pasal 11 hari ini. Sudah ketemu semua Markus 11? Kali ini Kak Martinus akan ambil di dalam ayat 23. Markus 11 ayat 23. Sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama-sama. Kamu akan bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada pasal 11 hari ini? Siapa yang tahu? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Adik-adik siapa yang tahu? Ayo, tunjuk jari, angkat bicara. Iya benar, tentang iman. Di Injil Markus pasal 11 ini Tuhan mengajarkan tentang iman. Siapa yang tahu iman itu? Siapa yang tahu tentang iman? Iman adalah percaya. Di ayat 23 tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Adik-adik pernah mengalami bergumul sesuatu tentang apa yang diinginkan adik-adik. Misalnya, adik-adik ingin sesuatu barang, ingin suatu sepeda, atau di saat adik-adik sekolah ingin bisa dapat ranking 1, ranking 2, 10 besar, itu yang diinginkan.
Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita harus percaya. Kita harus punya iman. Saat adik-adik sudah belajar, adik-adik sudah mengikuti pelajaran dengan baik meskipun di masa pandemi seperti ini. Adik-adik belajar di rumah, tetapi adik-adik dengan tekun, dengan giat, dengan sungguh-sungguh belajar online tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Di situ adik-adik percaya, adik-adik yakin, memiliki iman bahwa apa yang adik-adik pelajari itu akan membawa suatu hasil, akan membawa suatu nilai yang bagus, ranking yang bagus nanti yang adik-adik dapatkan. Di ayat 24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di ayat 24 ini menegaskan bahwa apa yang kamu minta dan doakan, percayalah Tuhan akan berikan. Tuhan sudah disediakan. Apa yang menjadi kebutuhan adik-adik, apa yang menjadi pergumulan adik-adik, Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah berikan itu kepadamu. Di ayat 24 yang akhir tadi dikatakan, Tuhan sudah memberikan itu kepadamu. Itu yang dapat kita pelajari pada pasal 11 tentang iman. Lalu, apalagi yang boleh kita pelajari dalam pasal 11 tadi? Di ayat 25, Tuhan Yesus mengajar tentang pengampunan. Yuk kita belajar dibaca bersama-sama. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Itu yang Tuhan ajarkan. Mengampuni. Mungkin adik-adik telah disakiti oleh temannya, telah dinakali temannya, telah dibohongi oleh temannya. Tuhan ajarkan, ampuni mereka dahulu. Saat adik-adik memberikan pengampunan kepada teman adik-adik, saat Kak Martinus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang membuat hidup kita tidak sejahtera, tidak nyaman, karena mungkin kita banyak dibohongi, kita sering dinakali, kita sering dikucilkan dengan teman-teman yang lain. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan, kamu harus mengampuni terlebih dahulu, supaya Tuhan juga mengampuni segala kesalahanmu. Di ayat 26 dikatakan, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di situ dikatakan, jika kamu tidak mengampuni teman-temanmu, jika Kak Martinus tidak mengampuni teman-teman Kak Martinus, Tuhan juga tidak akan mengampuni segala apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya,
Kita harus mengampuni dulu teman-teman kita, orang-orang yang di sekitar kita, supaya kita beroleh pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu yang boleh kita pelajari bersama-sama di pasal 11. Markus pasal 11. Kak Martinus pada hari ini mengajarkan tentang iman dan pengampunan, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Adik-adik siap memiliki iman yang telah Tuhan ajarkan, memberikan pengampunan yang seperti yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Oke, itu di Markus pasal 11. Kita lanjut ke pasal 12. Markus pasal 12. Kali ini Kak Martinus akan ke ayat 28. Markus 12 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Adik-adik simak Alkitabnya. Kak Martinus akan membacakan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu." Di sini Tuhan mengajarkan tentang hukum kasih. Hukum kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengasihi kita, bagaimanakah cara kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita? Di sini katakan, Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan kita, dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kasihilah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jiwa kita benar-benar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan segenap akal budimu, kepandaian kita, kepintaran kita, itu yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita memberikan mengasihi Tuhan dengan akal budi kita? Kita diberi kepintaran oleh Tuhan, kita diberi kecerdasan oleh Tuhan, akal budi yang luar biasa. Kita dengan Tuhan, saat kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, saat kita diberi kepandaian sama Tuhan, kita juga membagikan apa yang Tuhan berikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memberikan kepandaian kita kepada teman-teman kita dengan cara diajari mereka bagaimana saat mereka tidak mengerti apa yang mereka pelajari, kita beritahu, kita beri pengarahan, kita bawa ke belajar dengan sungguh-sungguh, dengan akal budi kita, kepandaian kita yang Tuhan berikan kepada kita, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kekuatan kita,
kita tidak boleh loyo di dalam memberikan semangat kita kepada Tuhan. Kita harus semangat, kita harus antusias. Dengan kekuatan kita akan berlari, kita akan raih apa yang menjadi tujuan di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan semangat kita akan maju bersama Tuhan. Kita tidak lembek bersama Tuhan, tidak lemes. Kita harus semangat. Kita harus semangat dengan kekuatan kita mengasihi Tuhan. Di ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang kedua yang Tuhan ajarkan kepada kita semua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi teman-teman kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita bisa berbagi, kita bisa memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita. Itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Saat kita memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, itu mencerminkan hidup kita, kasih kita kepada Tuhan. Itu yang kita pelajari saat ini di Markus pasal 12. Kita lanjut ya adik-adik ke Markus pasal 13. Apa yang boleh kita pelajari pada Markus pasal 13 kali ini? Kak Martinus akan bacakan di ayat 33. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Nah, di sini apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di Markus pasal 13 kali ini? Tuhan mengajarkan untuk senantiasa kita berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ingat adik-adik kisah tentang 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Nah, itu kisah itu mengisahkan tentang penyambutan kedatangan Tuhan, kedatangan mempelai laki-laki. Nah, di sini sama di Markus pasal 13 ini, supaya kita senantiasa berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, mungkin di sini dikatakan tidak mungkin tengah malam, larut malam, bahkan pagi-pagi buta. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Saat kita mungkin sudah terlelap tidur, Tuhan datang, tetapi kita tidak tahu, dan kita menjadi terlewatkan. Kita tidak bisa menyambut Tuhan, kita tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan, karena kita sedang
tidur, mungkin kita sedang tidak berjaga-jaga. Itu yang Tuhan ajarkan di Markus pasal 13. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Hidup kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Untuk itu, kita harus siap sedia. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus berdoa senantiasa supaya saat Tuhan datang, didapatinya kita tidak tertidur. Itu yang Tuhan inginkan di dalam Markus 13 yang ayat ke 33 sampai 37 tadi yang kita baca bersama-sama. Oke, lanjut ke pasal 14 ya adik-adik. Kali ini apa yang Tuhan ajarkan di Markus 14. Kak Martinus akan baca di ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan seorang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, di sini di ayat 3 itu apa yang Tuhan ajarkan? Apa yang Tuhan ajarkan, adik tahu? Tentang persembahan yang harum. Persembahan yang harum yang diberikan wanita itu kepada Tuhan berupa minyak narwastu yang ada di buli-buli itu, yang ada di tempat buli-buli. Adik-adik tahu berapa harganya minyak narwastu itu? Minyak di ayat 5. Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih. Harganya 300 dinar. Mahal sekali. Minyak yang mahal. Cuma diberikan kepada Tuhan, dipecahkan minyak itu dan diurap, dituangkan di kepala Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak narwastu. Itu kita boleh belajar dari Markus, dari perempuan yang memberikan persembahan minyak yang harum. Minyak yang harum yang mahal harganya. Persembahan yang harum, persembahan yang tulus yang diberikan oleh seorang perempuan dengan memberikan minyak kepada Tuhan. Saat minyak itu dipecahkan leher buli-buli itu, maka harumlah seluruh ruangan yang ada di tempat itu. Kita bisa mengerti betapa harumnya saat ada minyak wangi yang tumpah di dalam ruangan. Itu harumnya luar biasa. Jadi persembahan yang wanita berikan itu persembahan yang harum yang Tuhan inginkan di dalam
hidupnya. Wanita itu memberikan suatu persembahan yang harum. Tuhan suka akan persembahan itu. Di ayat ke-8, tetapi Yesus berkata, biarlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan perbuatannya yang baik kepadaku. Persembahan minyak oleh wanita tadi yang sungguh mahal harganya itu dipandang Tuhan Yesus sebagai persembahan yang harum, persembahan yang baik yang diberikan kepada Tuhan. Di Markus pasal 14 ini kita belajar tentang persembahan. Persembahan yang harum, persembahan yang tulus yang diberikan kepada Tuhan. Dan persembahan itu yang wanita itu berikan, itu dilakukannya dan Tuhan Yesus mengingat akan persembahan itu. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, biarlah semua itu harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus suka akan persembahan kita. Dan di ayat 9 yang 9b dikatakan, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Jadi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu akan diingat oleh Tuhan, akan diingat dan baunya sampai kepada Tuhan. Itu yang kita pelajari di Markus pasal 14 ya adik-adik. Kita nanti lanjut di pasal berikutnya. Oke adik-adik, kembali lagi kita akan belajar. Kali ini Kak Martinus akan kita akan belajar bersama-sama di pasal 15 dan 16. Di situ tentang kematian Tuhan Yesus sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang boleh kita pelajari. Kematian Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, saat Tuhan Yesus dikuburkan, bahkan sampai dia bangkit dari antara orang mati. Itu merupakan suatu karya terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari maut sehingga kita beroleh kemenangan bersama Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita karena Tuhan sudah menebus segala dosa kita di kayu salib. Itu di pasal 15 dan di pasal 16 kita belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu merupakan pengorbanan hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Pengorbanan yang Tuhan berikan bagi hidup saya dan adik-adik semuanya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang boleh kita pelajari? Apa yang Tuhan perintahkan di saat dia bangkit dan naik ke surga. Kita akan baca bersama-sama di ayat 15. Kita baca.
Jadi buka di Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Di sini Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita senantiasa memberitakan berita keselamatan, memberitakan Tuhan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita jumpai. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita juga memberitakan kabar keselamatan itu yang Tuhan berikan tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk teman-teman kita juga. Kita harus beritakan kepada mereka Injil kebenaran firman Tuhan. Dan saat kita memberitakan Injil, Tuhan juga memberikan kita suatu kuasa. Kita baca di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengusir ular mereka, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di sini saat Tuhan bangkit, saat Tuhan terangkat ke surga, kita juga diberi yang namanya kuasa. Kuasa atas orang-orang sakit saat adik-adik menemui temannya sakit. Adik-adik minta, ayo saya doakan, ayo saya bimbing dalam doa. Pasti Tuhan sembuhkan. Adik-adik, itu yang Tuhan inginkan. Adik-adik diberikan kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan kabar kesukaan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Itu yang Tuhan berikan kepada saya dan adik-adik di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, di dalam kuasa yang Tuhan curahkan. Saat adik-adik memberitakan Injil, di situ ada kuasa yang Tuhan juga berikan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Begitu adik-adik, kita boleh belajar bersama-sama di dalam Markus pasal 1 sampai 16. Untuk itu kita boleh bertumbuh bersama, kita boleh diajar tentang pengalaman-pengalaman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita juga memiliki iman, kita memiliki percaya bahwa kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Oke. Itu yang boleh kita pelajari bersama-sama di dalam Markus pasal 11 sampai 16 pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa sekali lagi untuk menyerahkan firman ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama di dalam Injil Markus pasal 11 sampai 16.
Dan kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami pelajari pada hari ini senantiasa menumbuhkan iman percaya kami, menumbuhkan pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pengajaran yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati berkata, amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang hebat dan luar biasa, kita sudah mengikuti acara SIL di hari pertama, di hari kedua, dan di hari ketiga yang terakhir ya adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dengan semangat dan antusias ya adik-adik. Nah, untuk SIL di hari ketiga ini nanti ada kegiatan, adik-adik bisa diselesaikan, bisa dibantu mama papa ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Wah, seru sekali ya kegiatan SIL kita di tahun ini. Kak Priska sangat diberkati 3 hari ini mengikuti SIL bersama adik-adik. Kak Priska juga belajar lebih kenal siapa Tuhan itu. Apakah adik-adik juga diberkati? Kak Priska berharap adik-adik diberkati, tambah kenal Tuhan, tambah cinta Tuhan. Tapi rasanya sayang, kita masih punya waktu libur beberapa hari ini. Kalau kita berhenti hanya di 3 hari ini. Kak Priska mau kasih tantangan lagi nih buat adik-adik. Siapa yang masih semangat untuk mengikuti tantangan kita di liburan kali ini? Kak Priska mau dengar suaranya. Wah, adik-adik masih semangat semuanya, hebat, luar biasa. Apa ya tantangannya? Untuk kegiatan SIL kita di tahun ini, kita masih belum mau selesaikan di hari ini, dan di hari Minggu kita tutup. Tapi Kak Priska masih mau beri tantangan lagi, kakak-kakak di sini masih beri tantangan lagi. Kita mau bersama-sama menyelesaikan pembacaan Alkitab kita di kitab Matius. Kak Priska berharap, kakak-kakak berharap adik-adik masih semangat mengisi waktu liburnya untuk bersama-sama belajar membaca firman Tuhan. Nah, mulai besok pagi akan ada kakak-kakak yang mendampingi adik-adik untuk menuntun pembacaan Alkitab di kitab Matius. Ikuti mulai besok pagi sampai tanggal 10 Juli. Setelah itu di tanggal 11 sebelum adik-adik masuk sekolah, di tanggal 12 kita mau tutup kegiatan SIL kita bersama-sama. Oke adik-adik, masih semangat ya? Priska berharap adik-adik tambah semangat, adik-adik tambah cinta Tuhan, adik-adik tambah cinta membaca firman Tuhan. Selamat mengikuti tantangan berikutnya. Selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.